Sebenarnya banyak sekali kalau membatalkan puasa itu. Duduk pun membatalkan puasa. Lah kok bisa? Kalau duduk di rumah makan Padang, kita pesen nasi Padang, ya kita batal puasanya. Berjalan pun batal. Berjalan menuju warteg atau berjalan menuju restoran, nah kita pesan makannya itu batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kamuhi TV yang dimuliakan Allah, yang senantiasa di dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sungguh di dalam bulan puasa Ramadan ini banyak keberkahan, banyak hal yang membuat kita kembali menuju kepada keimanan, menuju kepada ketakwaan hanya kepada Allah. Nah, di dalam kesempatan kali ini, mari kita coba akan membahas atau mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu saja banyak sekali hal yang membatalkan puasa, ya. Ada 9. Tapi nanti yang akan kita coba bahas hanya satu poin yang itu saya kira perlu untuk dibahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu atau masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang: mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan lubang belakang. Ketika ada sesuatu masuk ke situ, ya nanti akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, kalau tidak sengaja mungkin karena bertemu seseorang yang kita benci terus kita muntah, nah itu tidaklah membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita memang sengaja muntah, kita muntahkan, nah itu berarti nanti membatalkan. Kedua yaitu ketiga tadi dia nifas. Nifas itu seorang wanita yang setelah melahirkan, nah dia masih dalam masa nifasnya, itu dia batal puasanya. Kemudian yang keempat yaitu wanita yang melahirkan. Ketika dia dalam bulan puasa tiba-tiba dia melahirkan, nah itu membatalkan puasa. Atau melahirkan janin yang belum siap, dalam arti keguguran, itu juga membatalkan puasa. Kemudian pingsan dalam 1 hari, itu juga membatalkan puasa. Jadi mungkin dia pingsan tapi dalam 1 hari penuh, nah itu membatalkan puasa. Kemudian murtad. Nah, jadi kalau sedang puasa tiba-tiba keluar dari Islam, ya itu nanti juga batal puasanya. Itu sekitar 9 hal ya yang membatalkan puasa kita. Nah, tapi di dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu, yaitu tentang masuknya sesuatu ke dalam 5 rongga di dalam tubuh kita. Sebenarnya banyak sekali kalau membatalkan puasa itu. Duduk pun membatalkan puasa. Lah kok bisa? Kalau duduk di rumah makan Padang, kita pesen nasi Padang, ya kita batal puasanya. Berlari berjalan pun batal. Berjalan menuju warteg atau berjalan menuju restoran, nah kita pesan makannya itu batal. Nah, memberi uang gimana? Ya batal. Memberi uang kepada bakul es buah atau tukang es buah, ya itu batal juga nanti puasa kita. Nah, tapi banyak sekali yang membatalkan puasa kita, tapi hanya satu saja nanti. Masuknya 5 lubang ke dalam rongga tubuh kita. Nah, sekarang kita bahas mulut dulu. Banyak
pertanyaan, lah kalau nelan ludah sendiri gimana? Apakah itu nanti membatalkan puasa kita? Jadi yang kita bicarakan hari ini fikih praktis ya. Jadi bagaimana ya kalau menelan ludah sendiri itu dengan catatan selama itu ludah kita sendiri dan belum keluar dari mulut tidak membatalkan puasa. Ya toh? Tapi kalau kita pertama memasukkan permen, terus permen kita keluarkan, ludah kita telan ya batal karena ludah sudah bercampur dengan permen. Ya toh? Nah, kemudian es krim. Es krim kita kumur-kumur, kita keluarkan, terus ludah kita telan, ya itu ludah sudah bercampur dengan es krim, itu membatalkan karena apa? Ludah sudah tercampur. Nah, untuk ya mungkin dalam rumah tangga ya, kalau mungkin ludah suami atau istri itu bercampur kemudian menelan, nah itu membatalkan juga karena ludah bukan ludah milik sendiri. Kalau dalam keharmonisan rumah tangga ya, mungkin suami istri melakukan atau berciuman kemudian ludahnya tertukar, nah itu membatalkan puasa. Nah, itu. Nah, kemudian intinya catatan kalau ludah itu masih kita sendiri, masih di dalam mulut dan belum tercampur apapun, kita telan nggak apa-apa. Nah, catatannya di situ ya. Kemudian, nah kalau dalam hal kaitan ketika berwudu dalam saat puasa bagaimana? Nah ternyata berkumur itu ternyata sunnah, karena itu juga dalam salah satu rukun wudu juga, tapi sunnah. Nah kita berkumur itu tidak membatalkan puasa. Dan ternyata ketika kita sedang berkumur, ada barang jatuh, kita kaget, airnya ketelan gimana? Ya karena kita tidak sengaja nggak apa-apa, itu namanya berkah ya toh. Nah, ketika kita berwudu, kemudian ada sesuatu yang jatuh, kita kaget, dan air yang kita kumur-kumur itu tertelan, ya itu nggak membatalkan karena itu sesuatu yang tidak disengaja. Nah, itu guys, jadi jelas ya bahwa nelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian kalau disuntik gimana? Disuntik selama itu masih obat ya nggak membatalkan. Kalau disuntik infus ya membatalkan, mau infus itu makanan nih, gitu. Nah nanti enak dong. Infus saja 1 botol kan kuat puasanya sehari. Tapi nggak seperti itu, nggak boleh. Kalau itu dalam kaitan obat tidak masalah. Selama kalau di lubang hidung bagaimana? Lubang hidung selama dia tidak melewati batas rongga tidak membatalkan. Jadi berarti kalau kita membersihkan kotoran hidung, nah itu nggak batal. Telinga kita membersihkan telinga, kotoran di telinga juga nggak batal. Selama itu masih dalam batas-batas tidak melewati rongga. Mulut pun kalau kita tidak melewati tenggorokan nggak masalah sebetulnya kan. Berkumur kan nggak apa-apa. Nah itu kita ibaratkan seperti itu. Kita masukkan alat ke lubang hidung, lubang telinga selama tidak melewati rongga batas itu tidak membatalkan. Begitu juga dengan lubang kemaluan. Nah kalau tadi ya ada satu yaitu keluarnya sesuatu dari kemaluan itu dengan cara sengaja itu juga membatalkan. Tapi kalau nggak sengaja ya enggak. Dari kemaluan itu kita habis subuh tidur, ternyata kita bermimpi sesuatu yang indah, terus keluar air mani kita. Ini nggak jorok ya, ini ilmu ya, ini fikih. Itu nggak membatalkan puasa. Karena itu tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, yang membatalkan. Kemudian lubang belakang, itu juga kalau kita memasukkan sesuatu ke situ dalam rangka tidak pengobatan atau mungkin sudah melewati batas rongga, ya itu jelas nanti membatalkan. Nah, jadi dari 9 hal itu memang yang paling perlu kita bahas yaitu adalah tentang 5 lubang di dalam atau 5 rongga di dalam tubuh kita, yang itu nanti bisa menjadi pertanyaan. Kalau pas puasa disuntik kan, apalagi sekarang model sedang vaksin ya, booster. Padang puasa booster bagaimana? Itu tidak membatalkan. Karena itu kaitannya apa dengan obat. Oke. Pemirsa Kamu TV yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan yang singkat ini semoga hal yang sungguh
di dalam keterbatasan waktu dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat, bisa fikih praktis, jadi hal yang bisa kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak menemui kebingungan ketika kita ditanya oleh anak kita, oleh tetangga kita bagaimana dan sebagainya. Itu tidak membingungkan kita. Nah, kiranya itu ya, hal yang perlu kita bahas. Karena kalau yang lain itu sudah jelas ya, seperti nifas, melahirkan, keluar muntah dengan sengaja, itu sudah jelas ya. Tidak perlu kita pembahasan lebih lanjut. Tetapi masuknya sesuatu ke dalam 5 lubang tadi perlu kita bahas. Nah, sebenarnya itu cukup. Semoga bisa memberi wawasan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah, warid wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.